Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Kebakaran toko plastik di Semarang membuat pemilik ikut tewas terbakar. Korban terperangkap di dalam toko yang dijadikan tempat tinggal. Api membakar seluruh bagian toko plastik berlantai 2 di Jalan Pringgading, Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun banyaknya barang berbahan plastik, asap hitam masih mengepul di bagian belakang bangunan. Sementara korban baru bisa dievakuasi setelah 3 jam. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Bu Erni. Terus Pak jam berapa tadi Pak? Saat dikabari jam 5 kurang seperempat. Terus kondisinya gimana tadi? Ya sudah habis sudah membesar. Terus yang di dalam siapa sih Pak? Bosnya Bu Erni. Belum diketahui penyebab serta kerugian akibat kebakaran tersebut. Sementara di Tulung Agung, Jawa Timur, kebakaran pasar tradisional campur darat membuat 300 lebih lapak pedagang ludes di lahap api. 60% pedagang kehilangan tempat berjualan. Api yang membakar pasar tradisional campur darat membuat petugas kewalahan saat memadamkan api. Petugas terpaksa meminta bantuan mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Trenggalek. Petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan sisa api yang membakar pasar tradisional campur darat Tulung Agung, Jawa Timur. Upaya pemadaman ini sudah berlangsung selama 4 jam. Lebih dari 300 lapak pedagang ludes terbakar. Tidak ada yang tersisa dari kebakaran. Itu tahunya di rumah kok ada blok apa kendeng-kendeng apa ngoten nggih niku mutlake. Terus ke sini. Api dari mana? Sudah besar. Besar. Ya, sudah besar. Api awalnya dari mana, Bu? Awalnya dari sini. Dari tengah ya, Bu? Iya. Bagian tengah. Tengah. Jadi ada berapa kios, Bu? Ada berapa kios? 1, 2 di sana tapi enggak kena sing 2 itu. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di salah satu lapak pedagang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kesal karena anaknya rewel, seorang ayah di Depok, Jawa Barat tega menganiaya buah hatinya yang baru berusia 7 bulan. Pelaku sempat kabur selama 4 hari sebelum ditangkap polisi. Eka, pria berusia 27 tahun ini harus berurusan dengan polisi karena menganiaya bayi kandungnya yang masih berusia 7 bulan. Anak satu-satunya itu dipukuli dan dibanting ke kasur lantaran pelaku kesal, sang anak selalu rewel. Eka mengaku tangisan anaknya membuat dirinya tak bisa istirahat, sementara sang istri masih bekerja. Ya karena bini itu gara-gara belum tidur sama sekali, jadi kepala pusing, capek, ngantuk, itu gara-gara habis. Bagaimana penanganan kasus penganiayaan bapak terhadap anaknya sendiri? Sudah ada kontributor kami, Iyung Rizky di Depok. Iyung, selamat malam. Selamat malam. Update sampai sore ini terhadap kasus penganiayaan anak bagaimana? Ya, saat ini memang Polresta Depok sudah melakukan penangkapan terhadap inisial Eka, yang mana Eka tersebut adalah ayah kandung dari bayi yang dianiayanya. Eka sendiri ditangkap di kawasan Citerep di tempat dia bekerja setelah 4 hari sebelumnya sempat menghilang dari kejaran polisi, Latif. Oke, jadi pelaku ini dilaporkan sendiri oleh istrinya. Kenapa dilaporkan? Apakah perlakuan kasar seperti ini sudah sering dilakukan suaminya? Ya, dari hasil pemeriksaan polisi memang ditemukan fakta bahwa memang suami dari atau ibu korban juga kerap menerima penganiayaan dari suami, dan puncaknya sang istri nekat melapor kepada polisi saat penganiayaan ini terjadi terhadap anaknya, Latif. Apakah ketika penganiayaan terjadi istri sedang tidak ada di rumah? Saat penganiayaan terjadi istri sedang bekerja. Saat itu Eka memang baru pulang bekerja dan mengaku dalam kondisi mengantuk dan belum tidur. Dan saat itu kondisi bayi
menangis dan rewel sehingga tersangka Eka ini melakukan pemukulan. Pas saat istri pulang mendapati anaknya menangis dan setelah didekati ternyata anaknya mengalami luka lebam maksud saya. Dan saat itu sang istri langsung melakukan pelaporan ke unit PPA Polresta Depok. Menurut polisi, pasal apa yang akan dikenakan? Saat ini tersangka dikenakan pasal 44 ayat 2 dengan ancaman 10 tahun penjara. Oke, baik. Iyung Rizky melaporkan langsung dari Depok. Terima kasih. 2 pejalan kaki berusia lanjut yang tengah berolahraga di Duren Sawit, Jakarta Timur tewas ditabrak sepeda motor. Selengkapnya selepas azan maghrib.